Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah PAUD Darul Arqam, yang saya hormati para asatid, para ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Darul Arqam, yang saya hormati wali murid PAUD Darul Arqam yang hadir hari ini, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan adalah adik-adik santri Pondok Pesantren Darul Arqam dan PAUD Darul Arqam yang saat ini ada di tempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat, di mana sehat dan sempat ini sering diabaikan oleh kita, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu kebanyakan lupa, abai, yaitu nikmat sehat dan sempat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Masyaallah muslimin, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu di bulan Rajab ini adalah bulan yang di dalamnya itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab. Lastarina bulan Rajab panika adalah bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadi adik-adik wajib hafal bulan-bulan Hijriyah ini, dikarenakan ini adalah bulan resminya umat Islam. Jadi selain tahu bulan-bulan di tahun Masehi, maka kita juga wajib tahu dan hafal bulan-bulan yang ada di tahun Hijriyah. Isra Mi'raj itu secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Isra itu begini, yang dilakukan di malam hari. Jadi kalau saya jalan-jalan, adik-adik jalan-jalan malam hari, misalkan datang ke Pajenas semata pejangan malam-malam, itu termasuk Isra juga. Jadi perjalanan yang dilakukan di malam hari, itu Isra. Kemudian apa itu Mi'raj? Mi'raj panika bermakna naik ke atas. Naik ke atas. Jadi Isra itu jalan di malam hari, Mi'raj itu naik ke atas. Kemana ke atas? Ke Sidratul Muntaha. Jadi di atasnya langit ketujuh. Jadi dekat misalkan adik-adik anak nyium Mi'raj, ya Mi'raj sempurna itu secara bahasa. Tapi Isra dan Mi'raj yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Jadi petanya itu ada di tiga: Masjidil Haram, jalan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dipanai ke Sidratul Muntaha. Jadi begitu perjalanannya beliau. Artinya apa? Tiga tempat ini menjadi tempat yang bersejarah bagi kita dan menjadi tempat yang penting. Masjidil Haram panika penting, Masjidil Aqsa panika penting, Sidratul Muntaha apalagi. Masjid Nabawi juga penting, tapi itu dibuat nanti setelah beliau hijrah ke Madinah.
Nah, jadi jangan sampai ibu-ibu Masjidil Haram panika tempatnya di Mekah, Masjidil Aqsa panika tempatnya di Palestina. Panika kayak ngai. Jadi sampai ibu-ibu boleh pikiran mana kak dinto. Apa curai kapola nyumpeng ke Palestina ya? Cek temekir Palestina, di namanya ke orang kali kata kelomporan tadi duit orang miskin. Cek coco nyumpeng ke Palestina. Akam maa nolong orang coco taretan natire ayat tak ngakan nih. Minta misalkan santri Darul Arkom minta donasi ke pasar misalkan akam maa kocong. Kali kata kau tandi kayak kasih tandi apa-apa roman aku coba. Ibu, ini bukan masalah endi dan tandiknya. Masalah Masjidil Aqsa itu adalah masalah tentang keyakinan kita sebagai umat Islam. Tanpa Masjidil Aqsa tak kira beda perintah sholat 5 waktu panika. Tanpa Masjidil Aqsa tidak ada Isra dan Mi'raj. Ini satu keterkaitan. Jadi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam umat Islam. Masjidil Aqsa panika, Palestina panika. Jadi kita wajib peduli, wajib perhatian, wajib konsen terhadap keadaan yang ada di Palestina, karena itu adalah tanah suci, masjid sucinya kita sebagai umat Islam. Jadi panika kayak ini. Jadi ini masalah orang cowok orang semak bukan. Ini masalah keyakinan. Sama dengan misalkan Makkah diambil alih oleh Israel kan bisa saja. Jadi itu, jadi masalah Palestina Kak Dinto adalah masalah terkaitan dengan agama kita sebagai agama Islam. Jadi itu, jadi saya sampai mulai samangket ada pikiran kemudian tidak peduli dengan Palestina, tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, wajib kita peduli terhadap Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas peristiwa Isra Mi'raj itu kaitannya itu kaitannya dengan keyakinan keimanan kita, harus kaitannya dengan keyakinan kita. Kalau kita pakai akal kita dan mata kita, maka mungkin kita bisa tidak percaya. Kenapa demikian? Karena dulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah panika Paleman dari Mi'raj panika napa karomana, kemudian bangun-bangun panika aku nado orang kalau soan, ditanya sama orang-orang Quraisy, "Harapa kau cong mak lempo?" Maka kata Rasulullah, "Saya tadi malam melakukan perjalanan dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian saya ke langit ketujuh." Apa jak orang Quraisy? Eten lan nalani. Gila lah nih. Bisa samalam acelan-celanan tiba-tiba langsung mari semalam itu Bu. Jadi ini masalah keyakinan. Hampir semua sama Mekah panika sobong separ kaji ke Rasulullah. Cuma satu orang. Itu adalah Abu Bakar. Kenapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq? Karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kacamatanya bukan mesti pakai kacamata yang ada di mata kita, tapi harus pakai kacamata keimanan. Saya akan bacakan kisah yang sangat lengkap dalam sebuah hadis yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah agak lama, tapi inilah detail kisahnya. Jadi Isra Mi'raj panika bukan semata-mata tentang peristiwa Rasulullah narema syariat sholat, tapi ada perjalanan panjang di situ yang harus kita ketahui, terutama oleh adik-adik sebagai generasi penerus dakwah ini. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Apa Ustaz mata apalah lancung kasih Bu tak kelar Bu lancung lancung Bu tak apal Bu, maka ada hadis arba'in lambok di surah Ustaz Mustaqim bun Ustaz surah apalah apal lancung Bu tak kelar apalah lancung. Saya baca saja. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika bersabda. Marga dinto kisahnya Rasulullah acara ke Anas bin Malik. Anas bin Malik kak dinto anak angkatna Rasulullah, pembantu nala ya tumpukna kencing Nabi. Maka kata Rasulullah, bainama ana fi masjidi fil hijri. Pada suatu ketika aku lek cakna Rasulullah di Hijr Ismail. Hijr Ismail salah satu tempat di Ka'bah Bu. Apa Ustadz Nabi Muhammad mak kulik sedih Bu, galau. Apa Ustadz mak sedih? Polana di tahun ke-10 kenabian panika Rasulullah panika capuk musibah. Tak telok musibahna Bu. Yang pertama Bu, kapatian bini. Jadi istri beliau meninggal dunia, Siti Khadijah. Habis sudah perlindungan beliau di Mekah dalam sisi finansial, tapi tak ada yang membantu.
Tak oleh harba bulan ki paman nabu meninggal. Obekna yang satu-satunya melindungi beliau Abu Thalib wafat pada saat itu juga. Kemudian beliau cari dakwah pada saat itu, mencari pengikut ke suatu tempat namanya Taif. Coba sampai botol-botol lebet gunung-gunung, loka-loka sakanat. Nampak ke Taif, ternyata ditipu sama suku di sana. Ngocak narima Islam, ternyata disepate sampai loka-loka. Jadi beliau galau. Tapi hebatnya Bu, cak naik TikTok maneka, laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Jadi Rasulullah maneka mas ke galau tak aku naring bini Bu. Mau naring bini bila galau status lah ceket-ceket, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Teng kata-kata. Status lah. Mana kan ibu? Padahal lakin antara lalakon Bu, antara kata saya tak boleh keluarin, langsung galau lah. Kenapa kamu selalu mencampakkanku di saat aku membutuhkanmu? Kata-kata lah itu oleh status lah. Tapi mau laki tak pernah bercerita Bu. Tak cerita, laki-laki itu begitu. Jadi Rasulullah ketika sedih maneka, tak cuma ke siapa-siapa Bu, cek galau. Tak cerita. Tapi cuma beliau bertanya, aku kulit lah kasih mana di tina Ka'bah. Kemudian setelah sholat beliau merenung tojuk-tojuk. Teti enggak mau laki nak deki lenglong tojuk ngabes langit, berarti beda masalah Bu. Ilmu na Bu. Teti mau orang laki tak munyi-munyi, tapi tatapannya kosong, kemudian kabar katemor tak jelas, apa yang pikirnya, pasti beda sesuatu. Ya pasti beda sesuatu. Ya jika caca letak nyampur, beda apa Mas? Beda masalah kan acara tak ada, beda banget kamu. Jadi dari gestur itu kelihatan. Nah Rasulullah panika manusia. Ketika beliau mendapat banyak masalah, maka beliau cuma kulit-kulit di Hijr Ismail manika. Aku kulit lah jemaah. Oke kita lanjut. Nah tapi ini bedanya Nabi ya. Mau orang laki mau stres dina, eten Bu mau pindah. Sampai gila Bu, deki misalnya ditengkil sama istrinya jadi gila, tapi nggak pindah. Maka kemudian saya lanjutkan hadisnya. Maka kata Rasulullah, kata Jajo cuma adik mak tahu cerita anak-anak Bu Jajo muttaji'an berbaring pada saat itu di Hijr Ismail. Id atani atin, maka pada saat itu aku didatangi seseorang. Fasyaqqa ma baina hadihi ila hadi, tiba-tiba seseorang membedah dadaku. Setelah datangi seseorang, Rasulullah diteki, dibedah dadaku dari sini ke sini. Mama tak partaje Abu Jahal buka caretanna. Soalnya Rasulullah cerita, aku datangi orang, birek aku nana, sampai karena dibuka dadaku, kemudian diambil jantungku, dicuci, kemudian dimasukkan lagi, tepak aja Abu Jahal, kan tepak nana enai. Tapi itulah Bu, kita kalau dalam masalah keimanan harus percaya. Kenapa? Ternyata cuman semakin bisa Bu, buka ada cuci pasang pole odi manusia. Mun cuman lambut pasti pikir manat. Mati lah pasti ya, mama culanya ya. Muhammad mula dodonai sebake mana dora keluar mati lah nyata manusia. Bisa Bu diabu ya operasi sama kan buka pasang boleh bisa. Kebe kabera di dokter Sutomo misalkan bedah jantung pasang boleh odi. Oh ternyata betul bisa, hanya saja di zaman itu otaknya kita tak nyampe Bu ilmunya manusia. Bu Jajo adik-adik badal bagus cerita Bu. Anak-anak Ustaz Jajo yang menlagban nagap tikian. Cerita kadin tuh tak pernah ikut cerita Bu di acara Isra Mi'raj, makanya acara tadinya. Jadi orang di zaman itu ilmu tak duka Bu, tak nampak ilmu ternyata kalau kita zaman sekarang ternyata bisa ya bedah manusia cuci pasang polek bisa, apalagi itu dokter yang ngalaku Bu malaikat Jibril yang ngalaku tambah canggih polek ya. Jadi ilmu bedahnya di atasnya manusia, sama dengan zaman dulu Rasulullah wajak marka dinto. Tak kira terjadi kiamat sampai on minta aing Ustaz cungin mulai ceria mulai kelai mulai diadi. Pal kenaing bagus di pal kenaing minta aing. Alma. Oleh nak adik-adik Bu tak ada lah suara. Ceng-cengan kita. Oke, kita lanjut. Pada zaman dahulu Rasulullah wajak marka dinto Bu. Wajak karena Rasulullah tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang yang Arab penggembala domba membangun bangunan yang tinggi-tinggi
sampai bangunannya lebih besar dari gunung Uhud, cakna Rasulullah. Maka cakna orang Quraisy, "Gimana beda Roma raja di gunung, ora tingkina." Ayetan ngan anak area. Kan pasti begitu. Gimana beda Roma akun gunung, Muhammad nang arang Sahirul Majnun, nanyapan naik tukang sihir dan gila na Sahirul Majnun, kan julukannya beliau begitu. Kayak ini ibu abose, ibu jalan-jalan ke Dubai, mentah aman ana songe. Ada, lah itu. Ternyata apa? Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bisa saja terjadi di masa depan. Mungkin kau lagi ngocak gini, bakal anak-anak manusia bisa melang. Lah nyaplo setaris, bisa saja. Ternyata sekarang sudah dikembangkan pakaian yang bisa menghilang itu, Bu. Jadi ketika dilihat, ada, Bu. Aku nano tak bisa diketahui, itu sudah dikembangkan. Artinya apa? Pengetahuan orang di zaman itu, di zamannya Rasulullah, belum bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu, kita lanjut. Maka setelah dibedah, beliau itu jadi anak-anak, Rasulullah itu dibedah 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih anak-anak, yang kedua dibedah ketika akan dimi'rajkan pada saat itu. Kemudian pada saat itu sudah dikeluarkan, dicuci, dijahit lagi, sudah selesai. Maka kata Anas bin Malik, aku ketika Rasulullah tak kalampi ngatawi ke bekas bedahan itu, jadi bedebekan Bu. Cak Anas bin Malik. Maka beliau lihat. Kita lanjut. Maka pada saat itu kemudian didatangkan kendaraan pada saat itu. Summa utitu bidabbatin dunal bagli wa fawqal himari abyad. Didatangkan kepadaku kendaraan Bu, kebe Honda. Ukurannya lebih besar Bu dari keledai, lebih kecil dari bigol. Bigolna ceran ben keledai Bu, akabin rembiknya mana bigol. Kendaraan warnanya putih, jadi akon ceran Bu hewan. Nah warnanya putih, sampai bayangkan akon film-film tuh anak-anak. Jadi seperti di film-film, buruk itu olona bibini ratin, kemudian bebena ceran lanyap nih Bu film. Tapi ini tidak begitu. Jadi bentuknya seperti kuda, cuman kata Rasulullah warnanya itu putih dan kecepatannya secepat mata memandang. Jadi aku ngabes katok langsung nampak dia aja Rasulullah. Maka kita lanjut. Faroti betuhu, maka aku kemudian menaikinya hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Sampai aku sampai di Baitul Maqdis pada saat itu. Aduh adik-adik dah ampun Bu. Farabattuhu bil halaqatil lati kanat tarbitu bihal anbiya, dan aku tali buruknya di suatu tempat yang aku biasanya para nabi mengikat buruknya di situ. Jadi ternyata para nabi-nabi sebelumnya itu kendaraannya buruk, ibu-ibu. Jadi Nabi Ismail ketika berada di Mekah kan dikunjungi sama Ibrahim, berkali-kali dikunjungi. Itu naiknya bukan pakai unta, tapi pakai buruk. Jadi buruk ini memang kendaraan khusus Allah berikan untuk para anbiya atau para nabi. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini Bu, sebenarnya banyak peristiwa. Terus main mungkin. Anu bocil Bu jajo Bu, tak fokus dengan se. Bocil jajo. Ketika melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan banyak peristiwa. Maka kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mencium bau yang sangat harum. Tepatnya di Isra menikah, ajalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rombongan. Maka pada saat itu Rasulullah wajah apa na Jibril, maka jana Jibril itu adalah aromanya Masyito. Masyito itu adalah tukang sisirnya anak-anak Fir'aun. Ketika jatuh sisirnya, Masyito wajah Bismillah. Maka cak anak apa Bismillah ya? Dengan menyebut nama bapakku. Maka cak nama Masyito bukan Bismillah ya Rabbi wa rabbuka wa rabbu abika, itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Berarti bapak aku yang Bismillah ya benih ko kabela lar ko ka bapak cak nama cak anak pangatungat tubuh bocil lakaran kabela ka Firaun akhirnya dihukum Masyito, hukumannya kejam Bu. Jadi disediakan pareo si raja dari tembaga kale aeng, kemudian dikolom bukan jauh sampai masak. Naudzubillah min dalik. Nah, baunya itu tercium sama Rasulullah harum ketika melakukan perjalanan mereka. Apa na Jibril? Ini adalah aromanya Masyito ketika berada di
pagulian bu dimasak sama Firaun, masya Allah. Yaitu aromanya tercium sama orang bu ternyata. Bener om masak pula nak akan bu bener bu maksudnya. Cuma sangka orang bu namanya sabile kolom, bukan bu aromanya itu. Maka kemudian Rasulullah SAW pada saat itu sampailah ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, beliau fasallaitu fihi rakaatain. Maka Rasulullah SAW pada saat itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum Rasulullah naik. Itu tepatnya di Masjidil Aqsa. Ada lah oleh bocil, ada lah bu, oleh na bocil bu, tak dengar apa bu. Maka kemudian Rasulullah SAW cuma kharajtu. Maka pada saat itu aku keluar. Faja'ani Jibril, maka Jibril membawakan kepada aku bi'ina aini, 2 bete bu, 2 bete di kebeka adik Rasulullah. Kemudian ahaduhuma khamrun, salah satunya ada khamar, wal akharu laban, dan satunya susu. Fakhtartul laban, maka aku memilih susu. Tapi tepat nak keluar dari masjid, Jibril ngebenge bebek aku talam. Ayo Muhammad, pilih salah setong, milih kemah kocong. Nah khamar, nah susu. Maka pada saat itu Rasul melihat milih susu bu. Maka kemudian Jibril menjawab, faqala Jibrilu, maka Jibril mengucap, sadaqtal fitrata, tepat kocong, kau telah memilih yang fitrah. Jadi aku tuh. Jadi orang Islam bu tak boleh minum khamar, minumnya susu supaya sehat. Sebagaimana Rasulullah ketika memilih susu sebelum dimi'rajkan. Itu simbol, maksudnya kak itu simbolis. Ternyata umatnya Rasulullah menikah jangan minum khamar, mak cek mabuk. Cek mabuk-mabukan, harus minumnya susu. Kita lanjut. Asli bu, mon bocil, tak bu asli mon bocil bu. Sampai cuan duhur bakun bu, melempot dulu bocil. Kemudian, summa arojabi Jibril ila sama'id dunya. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit yang pertama dari dunia ini. Fastaftaha faqila man hada. Ketika pintu akan dibuka, man hada, siapa yang luar? Cana penjaga langit pada saat itu. Qala Jibrilut, aku Jibril. Wakila man ma'aka, siapa ibn kau ya? Qala Muhammadun, Muhammad ibn aku. Maka pada saat itu dibuka bu. Wa qad ursila bihi, apakah Muhammad sekarang sudah menjadi nabi? Maka Jibril menjawab, qala na'am. Maka kemudian apa cakap malaikat terakhila? Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futihat lana. Selamat datang, welcome to my channel. Cakap malaikat mereka bu, welcome to my channel. Buka lah benar. Maka kemudian selamat datang Nabi yang agung, marah masukkannya. Jadi itu dibukakan pintu itu pada di langit pertama. Kemudian di langit pertama, nengak ya urutannya ya, kamu siapa deki Rasulullah. Maka kemudian faidah Nabi Adam, maka aku melihat Nabi Adam ada di langit pertama. Atau Nabi Adam, faqala hada Adam, ini Adam Muhammad, cakna Jibril bu. Fasallim alaihi, coba ucapkan salam. Maka Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum wahai Adam. Fasallamtu alaihi, dan dia mengucapkan salam. Faraddas salama, maka dibalas salamnya Rasulullah. Summa qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Pada saat itu Rasulullah ngabes Nabi Adam panik, bu, thank you bu. Siapa lah jangan bocil. Tingginya bu 40 hasta. Ternyata mau raksasa bu lembena temu Nabi Adam. Ya tingginya 40 hasta. Wallahu a'lam bisawab. Intinya kita cukup imani saja. Atas bu hanya babu matilah bocil lah bu, jaju bu. Jadi langit pertama cuma soalan anak tak tahu ya. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Nabi Adam ini kata Rasulullah di hadapannya Rasulullah dikelilingi banyak ruh manusia. Cokot-cokot di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, beliau di tengah-tengah. Ketika melihat yang sebelah kanan, beliau senyum bu, tertawa. Ketika ngabes ke sebelah kadir, beliau menangis. Apa na Jibril? Artinya na Jibril jangan Rasulullah. Maka kata Jibril, rea recong Muhammad, saya kanan rea anak potona, saya selamat kembali ke jannah. Dan yang kiri itu adalah anak potona, anak keturunannya yang gagal di dunia dan akhirnya Allah campakkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik, antara sebelah kanan katiku. Ya, kita lanjut. Itu yang langit yang pertama anak-anak ya. Kemudian langit kedua. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Di langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Tuh, kayaknya langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa panika, Yesus bu.
Yesus Kristus, cak orang Nasrani. Kita mengimani beliau sebagai nabi, tapi orang Nasrani mengimani beliau sebagai Tuhan. Itu bedanya kita dengan Nasrani. Selain apa ada, Bu? Selain apa ada? Cuma beda masalah akidah itu. Jadi kita tidak mengakui Yesus sebagai Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi sebagai nabi. Naik lagi ke langit ketiga, jadi dibuka. Sampai luar Jibril, wa ma'ak sama benkau Muhammadun. Kenapa, Bu, langit itu ada pintu-pintunya? Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Itu ada ayatnya. Dan dibukalah langit-langit itu fakanat abwaba, akan terlihat pintu-pintu. Jadi berdela benar ternyata langit. Tahu cek di mana. Maka ketika dibuka langit ketiga, siapa itu Jibril? Itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Muhammad Yusuf itu Allah berikan separuh ketampanan manusia di seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ketika orang nah lalaki-lalaki, Bu, oleh setengah lah ketampanan Jibril. Ketampanan Nabi Yusuf. Ketika Jibril Muhammad orang nah 50% ketampanan manusia seluruh dunia akan diinna lah. Sabennya napure bagi-bagi. Bayangkan, Bu. Jadi jangan heran ketika Nabi Yusuf keluar, kemudian undangannya Zulaikha itu memotong tangannya. Ngatawe Yusuf. Mohon bani manusia sana malaikat pada saat itu dijelaskan di dalam surat Yusuf itu. Ini bukan manusia, hada malakun karim. Ini malaikat yang mulia, bani manusia, maka dipotong tangannya. Jadi Rasulullah pada saat melihat ketampanannya itu tak ada hepadanya Rasulullah. Itu separuhnya ketampanan manusia sudah diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Itu tempatnya di langit yang ketiga. Kemudian di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada pak Nabi Musa dalam keadaan menangis, anak-anak. Jadi Nabi Musa dalam keadaan menangis, maka pada situ kenapa menangis? Maka wajah Nabi Musa, aku sedih, polana ada nabi yang diutus setelahku dan umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Nah, jadi Nabi Musa umatnya banyak, Bani Israel, tapi kebanyakan membangkang, termasuk sisa mungkin berada di Palestina, panika salah satunya anak Botona, itu membangkang kepada Nabi Musa, orang-orang Yahudi, Bu, yang menyimpang panika. Kemudian di langit ketujuh, beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur panika Ka'bana langit. Mun di Mekah beda Ka'bah, mun di atas namanya Baitul Ma'mur. Itu masjid di atas. Wallahu a'lam sama modelnya. Yang jelas Nabi Ibrahim bersandar di situ. Yang itu dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak pernah kembali. Itu begitu besar lebur langit panika. Wallahu a'lam. Maka kemudian Rasulullah SAW pada saat itu dinaikkan oleh Allah lagi ke Sidratul Muntaha. Maka pada saat itu Rasulullah mengucap, aku dibawa ke Sidratul Muntaha dan aku lihat warakuha, Sidratul Muntaha itu banyak kekajuan buat alas kata Nabi Muhammad. Kadanil fiyalati, daun-daunnya seperti telinganya gajah kata Rasulullah. Jadi bedodondona raja-raja apa mau nakon kecetalas seperti Bu. Jadi banyak pohon-pohon yang sangat indah. Sidratul Muntaha ini adalah pohon. Maka kemudian disitulah kemudian Jibril tidak bisa ikut lagi sama Rasulullah. Apa Jibril kamu tak noro? Kalau kamu hadap ke Allah. Nah kemudian sahabat tanya ketika turun, Mama Rasulullah, Allah nggak tahu ika bentuknya. Maka kata Rasulullah, nurun ala nurin, tak bisa Bu, tak bisa nggak tahu. Aku hanya melihat cahaya di atas cahaya, tak nggak tahu Mama Allah bentuknya. Kata Rasulullah. Maka kemudian disitulah beliau mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Setelah 50 kali dalam sehari, turun ke langit ke-6, datang ke Nabi Musa. Maka cakna Musa, apa Muhammad? Cakna Allah, ya. Faraja'tu ila Musa faqala irji' ila rabbik. Apalik cong kata atas mana cong? Kembali ke Tuhanmu. Lah apa? Nabi Musa apa leka? Kemudian sempurna umat tak orang lemah. Umat pun tidak akan mampu dengan perintah 50 kali sehari. Napa ke atas boleh? Ya sudah Allah kurangi. Teti 40 sama. Atau mau boleh kata Musa? Boleh kan Bu, cekat kali kata kamu berharap 40 kali lah. Sampai terakhir 5 waktu.
Maka pada saat itu ketika kembali kepada Tuhannya, hatta istahyaitu minhu, sampai ditetapkan pada saat itu 5 waktu. Maka cak Nabi Musa, apa boleh kata Muhammad? Maka cak Rasulullah, aku malu dah apa boleh ke Allah antar nego-nego ya. Lam benak orang melek-melek pasar, arkena harap sebu, tak yang buana tak bermontak ibu kan 5.000. Jadi arkena yang awalnya 10.000, tak yang buana tak bermontak tapi 10.000. Jadi nego terus. Kita hari ini mungkin pikir, aduh cek nala tudusna Rasulullah ya. Mestinya cek tudus apa boleh mau oleh kalian sare sampai sekalian sehari sampai jam, tapi enggak. Maka syariat itu 5 waktu. Maka kemudian ketika beliau turun didampingi oleh ruhnya para malaikat, dan kemudian beliau sholat di Masjidil Aqsa. Itu awal pertama kali, Bu. Jadi sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, yang jadi imamnya adalah Rasulullah SAW. Ada lah, Bu, ada loh. Sampai lemes saya ceramah cing terengan. Soalnya tak denger, lakar lah membeda bocil, bu tarap pada apa medi kumpulan, sampai turun beliau didamping oleh ruhnya para nabi tadi. Kemudian beliau sholat di Masjidil Aqsa, kemudian beliau kembali ke Madinah. Orang Madinah kembali ke Mekah. Orang Quraisy tak apa aja, bu kaceritana Rasulullah kak dinto. Maka kemudian tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah ini menjadi pelajaran bagi kita. Al-Quran panik bu, as-sena syariat, ada kisah-kisah, ada syariat atau hukum-hukum. Semua ayat panik bu, syariat di dalam Al-Quran pasti libat malaikat Jibril, pasti datang kepada Rasulullah, baik beliau dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tertidur. Wahyu panik bu. Tapi ada satu perintah yang memang tak libat Jibril, Allah langsung sama Rasulullah ketemu. Apa itu? Perintah sholat 5 waktu. Kayaknya ibu, begitu penting nah bu perintah sholat 5 waktu kak dinto. Artinya apa? Ini hidup dan matinya kita. Kalau kita mati, sebanyak apapun amal yang kita kebe, mas kita kalah sama masjid nah, maka malaikat ngeceknya bermanfaat sholat tiket emas sholat nah 5 waktu. Bon sholat dina memang tak pasang pejeng aku cong tempat itunya. Aku ndak tak pasang pejeng, tapi mon kabece anak kok siapa cula tak tolong orang kali kata kayak ngapi. Mon kabecean nomor hetong aku nah, tapi mon sampo jeung aku ndak. Apakah bisa dihisap amalnya? Tidak bisa dihisap. Ngate-ngate bu. Jadi sholat itu, saya dulu di pondok diajarkan hadis sama Abi sama Mustaqim. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama bu. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang membangun sholat maka agamanya terbangun. Jadi tak keker amalanna. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggalkan sholat itu maka hancurlah agamanya. Kayak ibu. Ya, jadi sampai kemudian ibu begini, napaklah aden. Aduh, napaklah, ingatlah, ya marilah. Tolos. Ibu, tolos. Beda polek syariat sampai jeng telo kali sehari. Syariatnya Musailamah al-Kadzdzab, bu, nabi palsu. Jadi pada saat itu Musailamah al-Kadzdzab menikahi Sajah binti Al-Haritsah pada itu nabu kedua kadin tong. Kemudian cina Sajah Al-Haritsah, apa maharmu ke aku? Maka ada maharnya. Maka cina Musailamah, aku dapat wahyu dari Allah, sesungguhnya sholat yang awalnya 5 waktu bersama Muhammad, bersama Musailamah jadi 3 waktu saja. Korting di Musailamah al-Kadzdzab, sesat dan menyesatkan. Jadi jangan sampai begitu. Saya pernah jalan-jalan ngisi, aduh rekam cek setia nih, cek setia bentanya buah masjid nabu. Cek setia nabu. Pernah bu ngesek telasan kaulah di tugas di torchip dengan telasan. Nyaman itu cibuk tak mungkin mangkat tole-tole kaulah. Kalian tibu, tapi mangkat sebelum nasopu. Mangkat sebelum nasopu. Mangkat sebelum nasopu bu pada saat itu berhenti di salah satu masjid. Tak usah 10 masjid tadi mau begini. Masjid bu. Tama jamaah anak-anak cak Islam kapi ada kasih ibu akan teluan pada saat itu. Akan teluan untuk berkampan benimam nah. Tak ada lah buka pian yang Islam masjid tak cokot-cokot ketemu merakel. Tak sampai jauh sembuh sepe masjid naraja. Ini fakta terjadi bu umat Islam bu. Saya berada di kangen kak dia tuh kau tak nyinggung salah seto. Ini pukulan bagi kita sebagai umat Islam. Tetapi kita mau membadakan acara begini, seharusnya setelah pulang wajib menjaga sholat 5 waktu, terutama berjamaah, mestinya untuk laki-laki.
Mencoma kebaik upacara mana-mana, kemudian tidak diamalkan, maka sia-sia. Rasulullah panik malam-malam kedinginan naik ke langit, tujuannya untuk syariat yang penting ini, sholat dijaga, hidup dan mati bu, cek sampai ditinggalkan. Beda boleh yang kedua, mantira andana, kapal boleh bu, banyak orang tak sampai je. Cek seti bu, lempo salik mah bu, enggak lah tak sampai je. Mati-mati le kapal, kalau pun apa leman bu dari Berak numpak hulano, apa perintis. Pada saat itu sopu lah bu, bener musalla nak kan ibu, ndak beneria kan itu beneria bener mama. Kalema kasih bentuk orang jamaah tabligh ke sampeje. Saya lain tak ada sampeje, beja apa sampeje ngana pak karo mano lakau le, na cuma beja mama, tak bisa jamaah, tak bisa kosong sopu. Aneh nak kapi kapal nana Islam tapi bu, tanda tanya besar. Kita Islam tapi kita tidak menjaga sholat. Bagaimana kita? Jawablah dengan hati nurani masing-masing. Ya, ada salah satu bagus pada penabu anak santre, ya, di kapal cepat sek bu, pernah viral videonya, asam pojeng di tangga apa nih bu, viral apa nih? Oh bagus, mantra santre Darul Arqam Marera. Ya dijaga sholat, hidup dan mati selama sadar sholat. Maka Sayyidina Umar pada bu, ketika ditusuk oleh Abu Lulu'ah, luka perutnya, tak sadar, tak jaga, cuma tok jaga bareng-bareng dua. Susah langsung bener mikir, mama lah aku, tabun aku, tegang lalu karena mana di madu mati aku, tak marah bu, langsung tanya mana? Jaga, mana orang nggak sampai jeng nakap pijan. Sayyidina Umar waktu subuh jadi imam, ditusuk, pingsan, pernah nggak sadar, marilah sahabat sampai jeng kapi. Begitu pentingnya sholat. Rasulullah sebelum wafat maksa ke Aisyah untuk dibawa meskipun lemas untuk sholat subuh di Masjid Nabawi, sekalipun beliau tidak mampu, dipaksakan dari saking pentingnya sholat. Jadi ini tolong ibu-ibu, terutama adik-adik, mulai samangken dididik sholat. Mon parlo jangan Rasulullah, jangan apa ulama, mon di senjata bu, dibanding takut na bu, kentong lah bu, di nacamat atau bu pistol atau bu tembak ente anak-anak untuk anak usia 7 sampai 14 tahun. Ya apa takut bu, cong sampai jeng deh, untuk sampai jeng toh. Itu sampai segitunya bu Islam, dapat apa dipukul. Cak sampai emak, ibu-ibu lah terutama lah. Cak nama anak-anak sampai bungu betes nata sampojong. Sakit kasih anak. Aduh mama, buang pak. Aduh ya Allah tak tahu lah orang bini aku. Tak tahu lah, mestilah mana orang bini bu. Anak-anak sampai bungu kapi, saling lari. Bu, itu membangun karakternya untuk masa depan. Mungkin Ibu Maria itu ibu pas seneng di masa depan bakal tak sesa dengan anak seperti itu. Enteng lebona di masa depan punya anak disiplin, akhlaknya bagus, sholat 5 waktu dijaga. Itu dibangun dengan pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan, akhlakul karimah. Ketilang pate ke laki ini anak-anak. Seksa lah dengan ibadah, didisiplinkan benih seksa sama bedek seksa suruh sandet. Didisiplinkan dengan waktu. Untuk apa? Untuk kita di masa depan, Bu. Kalau ibu tidak begitu, diminta bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, jadi Darul Arqam untuk TK, tahu semacam-macam, tanamkan akidah. Salat 5 waktu, akhlakul karimah itu sudah lebih dari cukup, dan itu adalah pendidikan nabawi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait kisah Isra dan Mi'raj ini. Mungkin nanti ada pertanyaan. Karena suara saya sudah habis, maka saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.